Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan praktikum 2 tentang thread pada sistem operasi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke videonya. Yaitu pada tujuannya, di praktikum ini kita dapat menulis kode sumber yang membuat thread, lalu kita dapat menampilkan daftar proses atau thread dan pohon proses yang menggambarkan hubungan antar proses induk dan anak. Yang ketiga, kita dapat memodifikasi kode sumber untuk membuat versi tanpa thread dan membandingkannya dengan versi yang menggunakan thread. Dan yang terakhir adalah memahami alasan penggunaan thread. Lanjut kita ke dasar teori. Yang pertama adalah konsep prosesnya mengandung 2 karakteristik, yaitu unik kepemilikan sumber daya dan unik pengiriman atau disebut juga dispatching. Untuk membedakan kedua karakteristik itu, unit dispatching biasanya disebut sebagai thread atau likewise process. Sedangkan unit kepemilikan sumber daya biasanya masih disebut sebagai proses atau task. Dengan begitu, pada setiap thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack terkait unit dispatching. Namun, saling berbagi dengan thread yang lain atau dalam satu proses terhadap kepemilikan sumber daya yang sama. Ini adalah gambar thread dan prosesnya. Di sini ada one process one thread-nya, one process multiple threads, multiple process one thread per proses. Lalu di sini ada multiple process multiple threads per proses. Sedangkan gambar yang ini seperti ular ini adalah instruction trace-nya. Lalu lanjut ke gambar yang berikutnya adalah thread dan sumber daya yang dimiliki. Di sini ada 2 tabel ya, atau 2 gambar, yaitu yang pertama single thread proses. Ini adalah threadnya. Satu dia. Di sini ada register dengan stacknya satu ya. Yang kedua adalah multi thread proses. Itu berarti ganda, lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Nih ada 3 threadnya, ada 3 juga register dengan stacknya. Itu adalah thread dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya kita langsung aja ke praktikum. Kita jalankan simulatornya, tulis kode ini ke compiler. Kita kopikan, kita buka CPU OS simulatornya. Nah, sembari menunggu, kita besarkan aja dulu. Di sini ada beberapa menu yang harus kita tahu ya di dalam CPU simulator. Kita kan tadi kan kita harus pada tahapannya itu jalankan simulatornya dan tulis kodenya di compiler. Nah, pertama pada menu events kita klik compiler. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, lalu kita tulis kode yang tertera di situ tadi. Nah, lalu pada tahapannya, coba Anda perkirakan hasilnya apabila program tersebut dijalankan. Pertama, compile kode di atas dan muatkan ke memori. Kita muatkan ke memori di sini. Nah, pada menu compile, kita tekan compile, maka dia akan berjalan
dari program source ini ke program code-nya seperti ini. Lalu kita load in memory. Nah, kalau sudah sukses, kita oke kan. Lalu selanjutnya di sini melalui CPU simulator, tampilkan jendela konsol dengan klik tombol input output. Aktifkan stand out on top. Nah, di sini kita menu advance lagi. Nah, di sini ada input outputnya. Kita klik. Dan di sini ada beberapa menu nih di bawah ini, bawah input ini. Di bawah output ini. Nah, di sini ada 3 menu nih yang berbentuk checkbox ya. Itu stand on top, node output display, dan display CPU ID. Kita pada tahapan itu stand on top. Nah, kita klik stand on top. Lalu kita minimizekan. Selanjutnya beralihlah ke jendela OS simulator. Buat suatu proses dengan create new process. Caranya yaitu nih di sini menu advance, klik OS 0. Nah, di sini terdapat menu-menu scheduler, OS control views, dan OS help dan program list. Nah, di program list ini di prosesnya ini sudah tertera nih proses name P1 priority 3 dan P1. Kita klik create new process. Nah, lanjut di sini. Pastikan jenis penjadwalan adalah round robin 3 teks dengan kecepatan simulasi maksimum. Ya, langsung saja. Di scheduler di policies ini kita klik round robin. Round robin time slash-nya ini kita pilih teks. Kita pilih 3. Ya, sudah ada bulat ya. Di OS controlnya ini di CPU speed-nya kita buatkan paling tinggi. Lalu kita start. Kita lihat input outputnya. Dia akan berjalan seperti yang tadi. Itu pada diketahui ya, thread 1 itu adalah 1, thread 2 adalah 11. Berarti secara otomatis dia akan menghitung dari angka pertama hingga angka terakhir dari masing-masing thread itu. Misalkan thread 1 ini dimulai dari 1, maka hasilnya 1. Begitu juga dengan thread 2, angka pertamanya berapa? 11. Berarti dia outputnya adalah 11. Nah, sudah seperti ini ya. Dia secara bergantian, thread 1, thread 2, thread 1, thread 2. Ini pada angka pertama, angka kedua, dan seterusnya sampai angka akhirnya. Setelah itu kita ini menggunakan thread ya. Apa yang terjadi tanpa thread? Nah, kita langsung coba ya. Kita clearkan dulu, minimize ke compiler. Oh ya, ini kita stop dulu di sini. Kita kill, hapus ya. Nah, kita remove ke compiler lagi. Ini kan dia menggunakan thread ya. Nah, kita hapus threadnya. Kita hapus threadnya seperti ini. Mari kita coba apa yang terjadi. Kita ke compile lagi, compile lagi di sini. Nah, sudah ada ya output dari program code-nya. Lalu kita load in memory. Oh, ini terklik 2 kali ya. Kita ulangi lagi. Nah, baik, di sini seperti biasa kan, input outputnya kita lihat dulu, stand on top, oke. Lalu kita ke OS 0. Di sini kita create new process seperti yang tadi. Lalu kita start. Kita input outputnya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, penjelasannya ialah mengapa demikian? Karena
karena yang sebelumnya kan dari bawah dulu baru ke thread 1, thread 2, thread 1, thread 2. Berbeda dengan yang sekarang ini, dia di printnya dari angka 1 sampai yang terakhir. Nah, misalkan thread 1 akhirnya 10, sedangkan thread 2 dari 11 sampai 20. Seperti yang tadi itu thread 1, thread 2. Kalau ini thread 1 dulu baru thread 2. Baik, kita langsung clear aja. Kita stop kan ya, kita kill kan. Lanjut kita ke tahap yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, pertama sama seperti tadi, kita jalankan ya simulator, tulis kodenya yang ini ke compiler. Nah, baru dikompilekan lagi. Nah, sudah ada program code-nya. Kita ikuti lagi. Setelah itu seperti biasa kita menggunakan input output, aktifkan stand on top. Nah, sama seperti tadi kan. Beralihlah ke jendela OS simulator, buat satu proses dengan create new process. Nah, ini sama seperti tadi tahap-tahapannya. Kita load in memory, hasilnya seperti ini. Lalu kita cek input outputnya. Oh ya, sudah stand on top. Lalu kita OS 0. Di sini kita create new process dengan round robin dengan time slash-nya ini 3 teks. Nah, baru kita start, kita apply input outputnya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini adalah outputnya. Baiklah, sampai di situ aja video pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam kata. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.